Ibu Dr. Diana Sulisdaningsih yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang kebijakan pelayanan kesehatan haji. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, beliau Mas Kepanjen Kidul penyelenggaraan kesehatan haji. Sebelum mulai mohon izin kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Dr. Diana Sulisdaningsih. Saya sudah setiap hari bertugasnya di Puskesmas Kepanjen Kidul. Mungkin saya akan ditumpuk beberapa hari sebelum panjenengan berangkat. Nanti kalau yang koper kecil memang nanti akan dibawa panjenengan askol. Makanya nanti kalau bisa yang koper kecil juga ada isinya baju. Untuk kalian nanti panjenengan kan pas berangkat nanti panjenengan akan mungkin di asrama Sukolilo juga ada kesempatan menginap 1 malam sebelum berangkat. Nah, persiapannya ya. Di sini ada yang sudah pernah tidak haji sebelumnya. Tidak. Ini tidak yang pertama kali semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua yang di sini. Itu berarti panjenengan nanti ke Madinah dulu. Madinah dulu baru nanti sekitar 8-9 hari di Madinah. Panjenengan baru bertolak ke ini juga luar biasa. Nanti biasanya juga ada perbedaan. Kalau di Madinah jarak antara hotel ke masjidnya juga mungkin paling jauh mungkin 1 kilo gitu ya, nggak terlalu jauh. Berbeda dengan kalau kita di Mekah, memang tergantung nanti panjenengan penempatan itu nanti ada terbagi-bagi ya. Kita sudah ada informasi sebelumnya terbagi di daerah yang mana gitu ya. Kalau pas pengalaman saya kemarin tahun 2023 saya dapat bagiannya di Raudum, namanya Raudum ininya pemukimannya namanya itu Raudum. Kalau jaraknya dari hotel ke Masjidil Haram itu kurang lebih 3,5 kilo ya. Tapi nggak usah khawatir, panjenengan akan disiapkan semuanya nanti kendaraannya dari hotel sampai ke masjid maupun kebalikannya semuanya ada busnya sendiri. Tinggal dihafali, nanti panjenengan hotelnya itu juga diparingi nomor kayak nomor rumah gitu. Ya, ada nomor rumahnya, nanti panjenengan tinggal ngapalin. Yang penting jangan salah bisnya ya Bapak dan Ibu. Ya, karena jamaah haji itu nggak hanya dari Indonesia, seluruh dunia. Nah, itu biasanya bisnya itu sampun dicepaki. Misalnya dicepaki itu per negara itu sama orang. Ya, dan petugasnya alhamdulillah luar biasa banyak dan jangan nggak usah khawatir. Saya tidak bisa bahasa Arab misalnya bukan. Di sana orang-orang Arabnya malah sudah terbiasa bahasa Indonesia ya. Iya, jadi nggak usah khawatir ya. Mungkin sembari menunggu sambil cerita mawon ya, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang diinginkan, saya juga mungkin lebih banyak cerita berdasarkan pengalaman. Posisinya juga sama terus panjenengan sebagai jamaah haji, ya, bukan sebagai petugas, sebagai jamaah haji. Jadi kurang lebih mungkin sama lah, hampir sama. Dan mungkin yang harus dipersiapkan, terutama panjenengan yang lansia, ya, jangan menyepelekan istilahnya. Di sana kebetulan panjenengan nanti berangkat itu pas musimnya di sana musim panas, ya. Panasnya di sana itu juga agak ekstrim sedikit ya. Kalau di sini suhunya mungkin 30 derajat dengan satu derajat. Kalau di sana bisa sampai mencapai 45 derajat. Ya, nah itu juga kadang-kadang berpengaruh di fisiknya kita. Oh, bisa. Ya. Hari ini mohon izin kami akan menyampaikan dengan semua harus kami persiapkan gitu ya untuk berangkat ke sana, karena berangkat ke sana itu selain ibadah memang harus kita siapkan terkait kesehatannya, dan kesehatannya panjenengan itu kami siapkan mulai dari panjenengan mau berangkat gitu ya, mulai dari ini
terus perjalanannya sampai di sana dan juga sampai nanti panjenengan kondur. Ya, jadi nanti mohon izin kami yang ada dari Puskesmas pada saat nanti panjenengan sampun rawuh, sampun kondur setelah ibadah haji akan ada kunjungan dari kami petugas Puskesmas untuk memastikan lagi kesehatannya panjenengan. Karena itu nanti harus kami laporkan juga. Oke, jadi kami akan ada kunjungan rumah, gitu ya. Jadi mohon untuk dibukakan pintunya untuk kami. Sekalian saya izin dulu, gitu ya. Oke, boleh. Slide. Ya, nanti materinya ada kurang lebih sekitar 7 materi yang akan kami sampaikan, gitu ya. Yes, slide Pak. Slide bawah. Nah, dasar hukum untuk penyelenggaraan kesehatan haji kita ada kurang lebih 7, ya. Ini ada dasarnya, ya. Jadi tidak semata-mata kami melakukan pemeriksaan kesehatan sampul, tapi ada dasarnya, gitu ya. Ada standar-standarnya yang harus kami lakukan, gitu ya. Slide. Nah, di sini ya. Jadi pemeriksaan kesehatan itu untuk menentukan panjenengan itu istiqomah atau tidak, gitu ya. Nah, yang dikatakan istiqomah itu apa? Itu adalah kalau seseorang dinyatakan mampu secara sehat, sehatnya apa? Fisik dan mental. Jadi bukan hanya secara gegernya mawon boten, tapi juga dari kesehatan mentalnya. Karena apa? Sekali lagi itu tadi bahwa perjalanan haji, ibadah haji itu nantinya panjenengan akan melaksanakan yang namanya ibadah fisik yang luar biasa, gitu ya, gitu. Dan hampir semua step-stepnya dari ibadah haji itu panjenengan lakukan dengan berjalan kaki. Ya, tidak ada yang misalnya ini kan nanti naik motor, misalnya, ya, nanti naik mobil. Adanya naik bis, ya, nanti kita naik bis, gitu ya. Iya. Nah, di sini ternyata dengan adanya istiqomah ini juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit yang menyebabkan akhirnya tidak keluar istiqomahnya panjenengan, gitu ya. Nah, salah satunya statusnya kalau misalnya istiqomah itu ternyata ditunda, gitu ya, itu karena mungkin yang pertama karena menderita penyakit yang menular dan berbahaya. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Nah, ada kolera. TBC, iya. TBC ini memang dia itu sebenarnya bukan penyakit keturunan sanes, ya. Jadi adalah penyakit yang memang menular tapi sebenarnya bisa disembuhkan. Nah, cuma disembuhkannya itu butuh waktu. Nggak kayak kalau kita sakit batuk pilek, batuk pilek kita mau obat misalnya ini pakai istirahat mungkin 2-3 hari sudah sembuh, kan gitu ya. Nah, kalau TB ini karena kumannya spesial, gitu ya. Dia hidupnya juga sukanya di tempat-tempat yang lembab, di suhu tertentu dan bisa tidur, gitu ya. Sifat kuman dari TBC dan mudah menular. Akhirnya untuk beberapa kasus, misalnya panjenengan itu menderita TBC, itu harus istilahnya ditunda karena butuh pengobatan yang agak lama. Minimal berapa? 6 bulan, di mana memang fase intensifnya itu 2 bulan itu harus minum obat terus-menerus supaya dia tidak menular. Nah, setelah nanti 2 bulan dia tinggal melanjutkan yang 4 bulan pengobatannya, sebenarnya dia sudah tidak menular. Nah, ini yang tidak diperbolehkan adalah misalnya dia terdiagnosa, baru saja terdiagnosa dan harus mungkin kurang dari 1 bulan atau ini sudah berangkat. Nah, ini yang mungkin mau tidak mau harus ditunda atau tidak bisa berangkat, gitu ya. Kemudian orang-orang yang kondisinya terutama ibu-ibu yang hamil misalnya, nah ini juga membahayakan nanti ya, karena memang tadi sekali lagi ibadah haji itu adalah ibadah fisik, ya. Itu. Kemudian penyakit-penyakit yang misalnya dia untuk peluang sembuhnya itu kecil, misalnya apa? Kanker di stadium yang lanjut, ya kita nggak tahu Bapak dan Ibu dari kanker itu penyebabnya apa, makanya sampai sekarang kebanyakan penyakit kanker itu memang tidak diketahui penyebabnya, ya tidak diketahui penyebabnya. Cuma
bisa ditunda supaya dia bisa pengobatan dulu, kondisinya biar stabil dulu kan ya. Jadi mohon itu juga bisa menjadi informasi yang harapannya juga nanti kalau misalnya ada tetangganya panjenengan atau siapa yang ini, oh benar, saya tidak bisa berangkat ini boro-boro ini, pokoknya boleh diganti benisok budal. Nah sebenarnya kami tidak pernah mencoba menghambat untuk panjenengan untuk berangkat, tidak. Tapi karena data dari pemeriksaan yang kami lakukan itu harus real sesuai dengan yang kita ketemukan, gitu ya, dari kesehatannya panjenengan semua. Oke. Kemudian kondisi-kondisi yang mungkin memang tidak memungkinkan panjenengan untuk berangkat akhirnya harus dibadalkan ya. Misalnya orang yang sudah tua renta, sudah tidak bisa aktivitas fisiknya juga memang benar-benar beliaunya sudah tidak bisa bergerak, hanya tiduran di tempat tidur. Nah itu kondisinya harus kalau mau tidak mau harus dibadalkan. Oke, ini adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi ini Bapak dan Ibu terkait syarat kesehatan dari jamaah haji. Nah ini dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024. Nah berarti masih fresh ya, new banget ini, gitu ya. Nah ini kondisi kesehatan yang tidak memenuhi kriteria, jadi tidak istiqoah, gitu ya. Nah di sini pertama terkait kalau ada orang dengan sakit gagal ginjal yang memerlukan cuci darah atau hemodialisa, ya. Nah ini mau tidak bisa, ya, tidak bisa berangkat, gitu ya. Yang kedua penyakit jantung yang juga berat. Penyakit jantung itu harusnya kalau dari gejalanya gitu ya, yang biasanya dia akan membaik kalau dia istirahat, dipakai istirahat. Nah ini kalau penyakit jantungnya sudah yang parah, biasanya dia dipakai istirahat pun masih ada keluhan, ada gejala yang muncul. Nah ini juga akhirnya ngapunten tidak bisa kita keluarkan istiqoahnya, nggak bisa berangkat juga karena ketentuan istiqoah itu ya, meskipun ini ya, itu belum final. Jadi nanti panjenengan pada saat di embarkasi ya, akan dilakukan pemeriksaan ulang, meskipun pemeriksaan ulang untuk kesehatan itu tidak selengkap pada saat panjenengan di daerah, tapi akan dicek ulang. Dan nanti di embarkasi pun mereka mempunyai kewenangan untuk menentukan status kesehatannya panjenengan, untuk menentukan panjenengan itu boleh berangkat atau tidak. Itu harus kami sampaikan supaya nanti panjenengan bukan kaget. Wis budal, mikirnya sebulan naiknya sampai embarkasi ternyata nggak boleh, harus pulang. Nah itu berarti ada sesuatu, ada kesehatan panjenengan yang menurut dari embarkasi itu panjenengan memang belum bisa berangkat. Jadi makanya status istiqoah yang sekarang ini belum 100% memastikan panjenengan untuk bisa berangkat. Terutama untuk yang mungkin panjenengan saat ini mempunyai penyakit komorbid, ya. Makanya panjenengan semua yang saat ini punya penyakit komorbid, misalnya penyakit kronis, misalnya hipertensi kah, kencing manis kah, tolong, minum masih ada waktu, sebelum panjenengan berangkat. Kalau memang panjenengan dianjurkan untuk minum obat secara teratur, minum obatnya teratur, meskipun saya tidak ada gejalanya, kan nggak apa-apa, sehat. Jangan berpikir seperti itu, karena penyakit kronis itu memang seringnya tidak memunculkan gejala. Nah, tapi butuh terkontrol, ya, terkontrol dalam hal ini apanya? Mungkin kalau kencing manisnya berarti apa yang terkontrol? Gula darahnya, gitu ya. Kalau hipertensi berarti yang harus terkontrol hipertensinya, tensinya yang harus dikontrol, gitu ya. Jadi kemudian obat juga saya mengingatkan, obat tolong yang biasa diminum setiap hari dihitung benar-benar. Nanti kita di sana kurang lebih sekitar 40 lebih ya, 45 harian itu benar-benar dengan bawa. Meskipun di sana nanti ada tenaga kesehatannya, tapi biasanya kami pun tenaga kesehatan itu
berapa banyak. Nanti takutnya kalau tidak masuk dalam list, obatnya dikeluarkan. Oke, karena tidak masuk di catatannya panjenengan. Gitu kan? Sampai saat minyak gosok mungkin bagian minyak gosok atau apa? Apa ya, Bu? Tidak ada maksimalnya, Bu. Obat apa dulu, Bu? Obat apa dulu? Kalau mungkin obat flu, mungkin iya ada pembatasannya. Tapi kalau obatnya memang rutin harus panjenengan rujuk untuk diabetesnya biasanya hanya 10 macam. Oh, 10 macam, mungkin jumlahnya. Oh iya. Kalau jumlahnya, kalau jenisnya iya, Bu. Cuma kalau jumlahnya benar ya. Berarti nanti di list lagi, Bu. Kalau jangan ternyata tadi disampaikan maksimal 10 macam obat. Panjenengan mirsani maneh, nggih. Pilih yang prioritas di antara yang prioritas. Nggih. Ya, betul nggih? Ya, slide. Nah, ini nggih. Jadi tujuan dari kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji yang pertama untuk mencapai kondisi panjenengan semua istiqomah dulu, nggih. Yang kedua, kita mengupayakan untuk mengendalikan dari faktor resiko yang muncul pada kesehatan haji, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mengupayakan untuk menjaga jamaah haji itu kondisinya sehat, mulai masih di Indonesia, kemudian di Arab Saudi sampai kembali lagi di Indonesia. Itu kondisinya diharapkan sehat, gitu ya. Kemudian yang keempat juga jangan sampai panjenengan semua bisa tertular penyakit, gitu ya. Karena kondisinya akan berbeda di Indonesia dan di Arab itu akan berbeda. Penyakit pun itu juga pasti ada perbedaan, gitu ya. Flu-nya mungkin juga berbeda, gitu ya. Ya, kalau saya di sini, alhamdulillah gitu ya, jarang sekali kena flu Bapak dan Ibu. Tapi ternyata waktu saya haji kemarin saya juga sempat kena flu, gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah ya mungkin ini ya tergantung dengan kondisinya panjenengan semua, gitu ya. Jadi tidak, tapi menurut saya juga sedikit berbeda flu-nya, gitu ya. Kalau di sana itu lebih banyak agak sering batuknya, oke, dan batuknya itu dahaknya itu kadang kayak agak kental gitu ya, riaknya itu riaknya yang kental gitu. Jadi biasanya itu karena ada perubahan dari cuaca yang lumayan ekstrim kalau menurut saya, gitu ya. Karena di sana nanti panjenengan kebetulan pas musim panas, gitu ya. Meskipun di sana nanti kelembapannya juga kering, rendah kelembapannya di sana. Jadi di sana meskipun suhunya tinggi, kita jarang berkeringat. Nah ini nanti takutnya kadang-kadang juga jadi ini nih, para jemaah malah keringatan nggak melak misalnya gitu, akhirnya nggak mau minum. Nah ini juga salah, justru akan memudahkan panjenengan terjadinya dehidrasi. Iya, oke. Belum lagi nanti kalau di masjid karena masjidnya besar gitu ya, pintunya banyak, terus apa? Kamar mandinya juga biasanya posisinya adalah di luar masjid. Panjenengan harus jalan keluar, kadang-kadang jalan masuk dan keluar masjid itu bisa jalannya berbeda pintu, gitu ya. Itu yang akhirnya membuat aku dipipis, males, tidak batal. Akhirnya apa? Lupa minum. Nah ini yang kejadiannya banyaknya jamaah haji kita banyak sekali yang mengalami dehidrasi. Nah ini jangan sampai gitu ya. Jadi dapat tasnya apa saja gitu? Koper besar, koper kecil, terus tas gitu. Oh dapat ransel, masya Allah, alhamdulillah. Oh, berarti ada peningkatan. Zaman saya nggak ada begitu ransel. Dapat ransel, terus sama tas kecil ya. Ya, nah nanti di tas kecil itu yang biasa panjenengan asta untuk di masjid, jangan lupa untuk selalu bawa botol yang isinya adalah untuk air minum. Lebih baik lagi karena suhunya panas di sana ada botol spray. Ya, kalau saya kemarin ini botolnya yang besar gitu, tapi sekaligus ada spraynya. Jadi ada sedotannya sekaligus ada bentuk spray. Jadi sekalian satu botol itu saya nggak perlu bawa macam-macam. Jadi satu botol itu ya wis untuk spray
di sana yang paling banyak penyakitnya itu adalah rice coffee, ya, yang bisa menyebabkan nanti meningitis. Makanya panjenengan semua divaksin meningitis, ya. Nah itu fungsinya di sana ini supaya nanti panjenengan di sana tidak sampai membawa penyakit terus dibawa ke Indonesia, kan gitu ya. Nanti takutnya jadi KLB, ya. Nah di sini nggak ada, dengan Asto ke sini lah langsung ada satu kasus langsung bingung nanti kan Mbak Sita sama Mbak Rizla bingung nanti. Nah gitu ya. Gitu. Kemudian tentunya dari kegiatan itu semua kami juga harus bisa memaksimalkan gitu ya peran serta dari masyarakat terkait penyelenggaraan kesehatan haji. Ya, fisik. Nah nanti karena mungkin panjenengan tidaknya berangkat gelombang 1 ya ke Madinah dulu, habis itu baru ke Mekah gitu ya. Nah kalau bisa benar-benar diatur waktunya, ya, supaya nanti jangan sampai kecapean Bapak dan Ibu ya. Saya takutnya nanti karena panjenengan kan ada nanti di arusnanya yang benar-benar ibadah hajinya kan di belakang ya. Dengan terlalu semuanya terus aku kerja arba'in, aku seterima waktu harus ke Masjidil Haram misalnya. Semangat, nah begitu pas arusnanya menjadikan malah karena kecapean malah sakit. Ya, jangan sampai seperti itu. Silakan diatur waktunya karena nanti di sana panjenengan lama, nggak cuma 1-2 hari, oke? Jadi silakan benar-benar diatur waktunya, oke? Meskipun biasanya kalau pengalaman kemarin teman-teman tuh ada yang aku kuat, aku ini doa wae dong ini kuat begini, masih begitu ya. Tapi benar begitu pas ini, tapi kan kalau seperti itu kadang-kadang nanti takutnya aku kuat itu kadang muncul apa ya? Muncul apanya? Sombong. Oke. Nah kalau sebenarnya di sana nggak boleh sombong, sombong sedikit ini langsung nanti, ya, iya. Akhirnya benar sekali sakit akhirnya ya. Nah nanti takutnya karena panjenengan hajinya itu pas benar-benar ibadah hajinya itu pas yang di belakang, di mana itu adalah yang wajibnya kan yang harus panjenengan kerjakan ya. Nah itu jangan sampai terlewatkan gitu maksud saya ya. Iya, ya, kalau yang lainnya kan masih ibadah sunnah istilahnya ya. Tadi silakan nanti benar-benar dibagi waktunya. Karena nanti akan terasa berbeda Bapak dan Ibu pada saat panjenengan di Madinah dan di Mekah. Jadi kalau di Madinah memang kita hanya kegiatannya kan memang sholat, kalau bisa 5 waktu di Nabawi gitu ya. Dan jaraknya antara hotel ke Masjid Nabawi itu nggak terlalu jauh, ya. Dan di sekitarannya itu sudah toko-toko gitu. Jadi jangan nggak yang di sini sekali. Berbeda pada saat kalau kita nanti harus pas di Mekah, kita harus naik bus gitu ya. Naik bis pun nanti turun di istilahnya terminal bisnya menuju ke Masjidil Haramnya itu juga harus jalan kurang lebih minimal 1,5 kilo. Nah itu ya, makanya itu yang perlu panjenengan harus nanti tata waktunya gitu ya. Bagaimana nanti supaya panjenengan juga bisa beribadah secara maksimal baik di Madinah maupun di Mekah gitu ya. Ya, belum lagi nanti yang ibadah wajibnya dalam hal ini arusnanya, rangkaian ibadah hajinya, ya mulai dari kita di mana Arafah, ya Arafah, kemudian ke Musdalifah, dari Musdalifah kita ke Mina, kemudian Balang Jumroh, gitu ya. Di Mina kita beberapa hari, kemudian baru kembali ke Mekah, gitu ya. Nah ini juga semuanya jalan, ya. Hanya saja pas pada saat kita mungkin dari Arafah ke Musdalifah, nanti panjenengan akan naik bus, ya. Naik bis, kemudian panjenengan maghrib. Nah nanti sebelum subuh dari Musdalifah ke Mina itu juga naik bis, ya, naik bis. Baru dari Minanya, dari tendanya panjenengan mau balang jumrohnya ini yang memang harus jalan. Dan dari tenda ke tempat balang jumrohnya ini kurang lebih sekali jalannya sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Jadi nanti PP 8 kilo gitu ya. Nah itu sehari. Jadi kalau kita ditarget biasanya jalan kaki berapa Bapak dan Ibu? Sehari 6.000 langkah ya? Wah kecil lah. Nanti dengan di sana kecil gitu ya. Sehari aja
di Madinah aja, di Madinah dari hotel ke mana? Nabawi gitu ya. Sehari itu saya pernah ini tuh 30.000. Jadi salat mulai dari subuh sampai dengan isya gitu ya. Jadi saya bolak-balik ke hotel kan gampang ya kalau di Madinah. Itu minimal 30.000 langkah tercapai. Nggak biasa, tapi karena apa? Temennya semua jalan gitu ya. Beda kalau di sini kita mau ke situ aja, naik motornya, naik motornya. Setelah malam jumroh, nanti juga ada tawaf ya. Tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan biasanya setelah tawaf kita juga diikuti kalau kita beribadah umroh itu diikuti dengan sa'i ya antara apa? Sofa dan Marwah. Gitu ya. Itu juga 7 kali. Gak usah dibayangkan kalau tempatnya itu benar-benar bukit gitu ya. Kalau saya dulu bayangin gitu Bu, saya jalan di antara 2 bukit terus padang pasir, bayangan saya dulu ya. Iya, begitu saya sudah sampai sana, ya Allah. Ibu Dr. Diana Sumisdaningsih yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang kebijakan pelayanan kesehatan haji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beliau Mas Kepanjen Kidul Penyelenggaraan kesehatan haji. Sebelum mulai mohon izin kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Dr. Diana Sumisdaningsih. Saya sudah setiap hari bertugasnya di Puskesmas Kepanjen Kidul. Mungkin saya akan ditumpuk beberapa hari sebelum panjenengan berangkat, oke? Nanti kalau yang koper kecil memang nanti akan dibawa panjenengan askol. Makanya nanti kalau bisa yang koper kecil juga ada isinya baju untuk kalian nanti panjenengan kan pas berangkat nanti panjenengan akan mungkin di asrama Sukolilo juga, oke? Ada batas minat 1 malam sebelum berangkat. Persiapannya ya. Di sini ada yang sudah pernah tidak haji sebelumnya. Tidak. Ini pertama kali semua ya. Alhamdulillah. Gimana semua yang di sini? Di sini berarti panjenengan nanti ke Madinah dulu. Oke, Madinah dulu baru nanti sekitar 8-9 hari di Madinah. Baru bertolak ke ini juga luar biasa. Nanti biasanya juga ada perbedaan. Kalau di Madinah jarak antara hotel ke masjidnya juga mungkin paling jauh mungkin 1 kilo gitu ya. Nggak terlalu jauh. Berbeda dengan kalau kita di Mekah memang tergantung nanti panjenengan penempatan itu nanti ada terbagi-bagi ya. Mungkin sudah ada informasi sebelumnya terbagi di daerah yang mana gitu ya. Kalau pas pengalaman saya kemarin tahun 2023 saya dapat bagiannya di Raudum, namanya Raudum ininya pemukimannya namanya itu Raudum. Jaraknya dari hotel ke Masjidil Haram itu kurang lebih 3,5 kilo ya. Tapi nggak usah khawatir, panjenengan akan disiapkan semuanya nanti kendaraannya dari hotel sampai ke masjid maupun kebalikannya semuanya ada busnya sendiri. Tinggal dihafali nanti panjenengan hotelnya itu juga diparingi nomor kayak nomor rumah gitu. Ya, ada nomor rumahnya. Nanti panjenengan tinggal ngapali. Yang penting jangan salah bisnya ya Bapak dan Ibu. Ya, karena jamaah haji itu nggak hanya dari Indonesia, seluruh dunia. Nah itu biasanya bisnya itu sampun dicepai. Saya di Jepang itu per negara itu sama orang. Ya, dan petugasnya alhamdulillah luar biasa banyak dan jangan nggak usah khawatir. Saya tidak bisa bahasa Arab misalnya bukan. Di sana orang-orang Arabnya malah sudah terbiasa bahasa Indonesia ya. Iya, jadi nggak usah khawatir ya. Ya. Mungkin sembari menunggu sambil cerita mau ya nggak apa-apa ya. Kalau ada yang diinginkan. Saya juga mungkin lebih banyak cerita berdasarkan pengalaman